Hai, di sini saya Fatimah Tusoho. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian autentik yang pada penugasan. Jadi penugasan adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan hasil kerja peserta didik dalam menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian penilaian pada penugasan dapat berupa penilaian autentik dan penilaian tradisional, tergantung pada jenis tujuan dan kriteria penilaian yang digunakan. Kemudian untuk penilaian autentik itu adalah penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik dalam melakukan tugas yang sesuai dengan konteks dan standar dunia nyata. Kemudian penilaian autentik ini menekankan pada proses dan produk belajar yang bermakna autentik dan beragam. Contohnya itu seperti penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan jenis penilaian lainnya. Kemudian untuk penjelasannya, yang pertama ada penilaian kinerja. Untuk penilaian kinerja ini itu mengukur tentang kemampuan peserta didik dalam menunjukkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang relevan dengan situasi nyata. Contohnya itu seperti membuat presentasi, bermain peran, berdebat, menari, menyanyi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penilaian proyek itu adalah penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu proyek yang berkaitan dengan masalah nyata. Contohnya itu seperti membuat maket, membuat poster, membuat video, membuat laporan, dan lain-lain. Kemudian untuk penilaian portofolio itu seperti penilaian yang mengukur perkembangan peserta didik dalam jangka waktu tertentu dengan mengumpulkan berbagai bukti hasil belajar yang bervariasi. Contohnya itu seperti pengumpulan tugas, pengumpulan tes, pengumpulan refleksi, pengumpulan feedback, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penilaian diri, penilaian diri ini mengukur tentang kemampuan peserta didik dalam menilai kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta menetapkan tujuan dan strategi belajar. Contohnya itu seperti membuat checklist, membuat rubrik, membuat jurnal, membuat rencana belajar, dan lain-lain. Untuk penilaian selanjutnya itu adalah penilaian antar teman. Penilaian antar teman ini mengukur tentang kemampuan peserta didik dalam memberikan dan menerima umpan balik dari teman sesamanya serta berkolaborasi dalam belajar. Contohnya itu seperti memberi komentar, memberi saran, memberi nilai, berdiskusi, dan lain sebagainya. Kemudian ada penilaian tertulis, penilaian yang mengukur tentang kemampuan peserta didik dalam menulis teks yang sesuai dengan tujuan audiens atau pendengar dan konteks. Contohnya itu seperti menulis esai, menulis cerita, menulis laporan, menulis surat, dan lain sebagainya. Kemudian ada penilaian eksperimen. Untuk penilaian eksperimen ini penilaiannya mengukur tentang kemampuan peserta didik dalam melakukan percobaan atau menunjukkan proses yang berkaitan dengan konsep ilmiah. Contohnya yaitu melakukan percobaan kimia, melakukan percobaan fisika, melakukan fotosintesis, menunjukkan proses gerak, dan lain sebagainya. Kemudian ada penilaian pertanyaan. Untuk penilaian pertanyaan ini, penilaiannya itu mengukur tentang kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal atau baku, tetapi memerlukan pemikiran yang kritis dan kreatif. Itu contohnya seperti pertanyaan yang menganalisis, menjawab pertanyaan evaluasi, menjawab pertanyaan sintesis, menjawab pertanyaan dari aplikasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada penilaian pengamatan. Penilaian pengamatan ini penilaian mengukur kemampuan peserta didik dalam mengamati fenomena atau objek yang ada di sekitar kita. Kemudian serta mencatat dan menganalisis data yang diperoleh. Contohnya itu seperti mengamati cuaca, mengamati tanaman, mengamati hewan, mengamati benda, dan lain sebagainya. Kemudian ada penilaian menceritakan kembali teks. Untuk penilaian ini itu penilaiannya mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan menyampaikan kembali isi teks yang mereka baca atau dengar dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Contohnya itu menceritakan kembali cerita, menceritakan kembali berita, menceritakan kembali fakta, menceritakan kembali prosedur, dan lain sebagainya. Kemudian ada penilaian menulis. Untuk penilaian ini itu menggunakan pengukuran
mengukur kemampuan peserta didik dalam menulis teks yang sesuai dengan jenis, struktur, dan ciri bahasa yang ditentukan. Contohnya itu seperti menulis teks deskripsi, menulis teks narasi, menulis teks eksposisi, dan menulis teks persuasi, dan lain sebagainya. Jadi itu tadi beberapa contoh penilaian dari penugasan dan juga pengertiannya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salahnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.